crucified, laid behind the stone. You live to die, rejected and loved like a rose, trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all. Above all power. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih setiamu yang besar, kasih-Mu yang luar biasa atas kami. Tuhan, Kau tidak mengutus malaikat-Mu untuk mati bagi kami, tapi Kau sendiri datang ke bumi, menjadi manusia, bahkan menjadi hamba, dan bahkan mati di kayu salib, mati bagi kami. Tuhan, Kau berikan nyawa-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di kayu salib Kau sudah menanggung segala kutuk kami. Di kayu salib Kau sudah menanggung segala dosa kami. Bahkan Kau dijadikan dosa kami. Di kayu salib Engkau sudah menanggung segala penyakit dan kelemahan kami. Tuhan, Kau ditikam karena kejahatan kami, Kau diremukkan karena pemberontakan kami. Oleh bilur-bilur-Mu kami sudah sembuh. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat perbuatan-perbuatan-Mu yang ajaib bagi kami. Bapa dalam sorga, kami bersyukur kami boleh datang lagi untuk berkumpul memuji menyembah Kau. Tuhan, sebentar kami akan duduk di bawah kaki mendengarkan sabda. Berkati waktu-waktu ini, semua yang hadir pun di tempat ini, bahkan yang menyaksikan melalui live streaming, biar hari ini Tuhan, apapun masalahnya, apapun persoalannya, semua mendapat jawaban di dalam Yesus. Yesus karena jawaban bagi seluruh. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan Engkau setan iblis kain ikan, katakan dan hancurkan. Katakan kontrolnya. Di dalam nama Yesus. Darah Yesus yang berkuasa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk saudaraku. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, kita akan mendengar kesaksian dari saudara kita, saudaraku. Mungkin saudara sudah yang hadir di sini sudah pernah mendengarnya. Tapi saya percaya kita semua akan diberkati, amin. Dan juga bagi saudara yang menyaksikan melalui live streaming, saudara yang mungkin saat ini sakit, saudaraku, saya katakan kepada saudara, ada jalan keluar. Tuhan Yesus sudah menyediakan kesembuhan bagi saudara. Haleluya. Saudara kita ini boleh perkenalkan dirinya terlebih dahulu. Haleluya saudara semua. Haleluya.
Perkenalkan, nama saya Evenetus Sinaga. Alamat saya Jalan kilometer 12,5 Gang Sawo. Dulu saudara pernah sakit apa? Divonis asam lambung sama radang batu empedu. Asam lambung. Sama radang batu empedu. Sudah berapa lama sakit? 1 tahun lebih saya mengalami sakit. Lalu sudah berobat kemana saja? Rumah sakit ada sekitar 4 rumah sakit yang saya jalani. Setiap seminggu saya menjalani masuk rumah sakit. Terus saya juga pergi ke suatu tempat berobat, ke tempat dukun, dan ada beberapa tempat yang saya jalani di tempat berobat kampung ini. 6 kali yang saya jalani di tempat berobat kampung ini. Nah, ini dukunnya berbeda-beda. Berbeda-beda pendapat, saudara. Lalu setelah berobat ke rumah sakit dan pergi ke dukun-dukun ini, apa yang terjadi? Apakah saudara mengalami kesembuhan? Tidak, saudara. Malah tambah sakit, saudara. Tidak ada kesembuhan terjadi dalam hidup saya. Kalau saudara sakit atau penyakit kuman, apa yang terjadi? Seperti kayak orang gila, kesurupan, dan berguling-guling. Itulah yang saya rasakan, saudara. Dalam pemikiran saudara waktu saudara sakit, apa pemikiran saudara tentang penyakit? Apakah penyakit berasal dari kuman atau bagaimana? Menurut saya dulu, waktu sebelum mengenal Tuhan, saya kira itu penyakit itu datang dari Tuhan. Saya dicobai oleh Tuhan, tetapi saya minta kesembuhan pada Tuhan Yesus. Saya sampai teriak sekali, dan saya meminta kesembuhan. Itulah yang saya alami. Apakah sampai itu membuat saudara marah kepada Tuhan? Sampai marah, saya sampai menuduh Tuhan Yesus. Kenapa Tuhan Yesus berikan cobaan kepada saya, tapi saya mengikuti Engkau selalu? Kenapa Tuhan Yesus selalu berikan cobaan kepada saya? Oke. Jadi saudaraku, kalau misalnya saking seringnya saudara sakit, apa reaksi orang melihat saudara sakit? Sampai ada orang yang melihat saya bosan dan bolak-balik menengok saya masuk rumah sakit, dan bolak-balik saya mengalami kesurupan, dan saya ketika saya kumat sakit saya ini, saya kesurupan bolak-balik, saya ditengokin, dan saya pun dibawa ke rumah sakit. Sudah banyak berkorbanlah tetangga-tetangga kami itu. Apa yang sudah dijual? Apakah banyak barang sudah dijual untuk pengobatan? Banyak sekali, saudara. Ada yang sampai dijual emas, kulkas, dan ada lagi salah satu itu harta yang satu-satunya, yaitu rumah, saudara. Sampai ada yang bilang satu warga Sinaga, bawa ajalah anak kita itu ke rumah sakit Penang, biar dijual rumah kalian itu, biar dibawa ke rumah sakit ke Penang.
Oke, lalu waktu saudara datang ke tempat ini, saudara dilayani, apa yang terjadi dengan saudara? Dan saya pun ketemu seorang abang kita ini yang bermain musik piano, yang bermain musik piano. Kakak saya ada jualan kerja di toko baju, dan abang ini pun bertemu kepada kakak saya, dan abang ini pun mau belanja sekalian. Dan setelah itu abang ini sama kakak saya ini pun berbincang-bincang dan bersaksi dan abang ini pun bertanya, apakah ada itu kenal orang sakit yang mau didoakan? Terus kakak saya pun ini menjawab, ya benar sekali toh, adik saya sudah 1 tahun lebih tidak ada kesembuhan di dalam hidupnya. Jadi tolonglah itu doakan adik saya ini sama Bapak Pendeta itu. Dan disitulah saya didoakan oleh Bapak Pendeta kita ini, dan saya pun di situ mengalami kuasa Tuhan yang sangat terjadi dalam hidup saya. Tidak ada yang besar bagi Tuhan, dan saya pun disuruh oleh Bapak Pendeta ini memperkatakan firman Tuhan dalam setiap hari. 100 kali saya memperkatakan firman Tuhan di dalam hidup saya, dan saya pun di situ mengalami kuasa Tuhan, mengalami kuasa kesembuhan di dalam hidup saya. Lalu sekarang apakah saudara sudah sembuh total? Sudah, saudara. Hanya Tuhan Yesuslah menyelamatkan hidup saya. Hanya Tuhan Yesuslah yang menyembuhkan penyakit saya. Tidak ada yang selain orang dunia ini yang menyembuhkan saya. Hanya Tuhan Yesus telah menyelamatkan hidup saya. Oke, sekali lagi, siapakah yang menyembuhkanmu? Tuhan Yesus Kristus yang telah menang segala penyakit kita, saudara. Haleluya. Saudaraku, banyak saudara hadir di sini dan menyaksikan melalui live streaming. Kalau Tuhan sudah melakukannya bagi saudara kita ini, Tuhan juga bisa melakukannya kepada saudara. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan dulu. Terima kasih, saudara. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Siapa semangat mendengar kesaksian tadi? Ya. Jadi saudaraku, tidak ada kesaksian yang sia-sia. Amin. Jadi kita punya tugas untuk memberitakan Injil. Saudara punya Injil. Apa itu Injil? Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Saudara punya kuasa Allah, bukan main-main, saudara. Amin. Mungkin saudaraku, saya pernah mendengar banyak kesaksian, saya baca di koran, saya lihat di TV, saudaraku, orang-orang yang putus asa karena penyakit. Mungkin penyakitnya sudah tahunan, ada yang bunuh diri gara-gara penyakit, gak sembuh-sembuh, uang sudah habis, gak berobat kemana-mana. Kalau habis tadi uang, saudaraku, habis tadi rumah, tanah, sembuh, gak apa-apa. Amin. Ini sudah habis semuanya, gak sembuh-sembuh. Lalu akhirnya saudaraku, dia membuat keputusan yang salah. Dia bunuh diri. Tapi luar biasanya kabar baik yang kita bawa. Amin, saudaraku. Haleluya. Mari sekali lagi berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Hari ini saudaraku, kita mendengar firman Tuhan mengenai kesembuhan. Kita baca dari Markus pasal 1
Markus pasal 1 ayat 40 sampai 42. Kita baca bersama. 1, 2, 3 ya. Seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya, katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, lalu ia mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Amin, saudaraku. Saya tanya kepada saudara, apakah Tuhan mau saudara sembuh? Manakah yang Tuhan mau? Saudara sakit atau saudara sembuh? Saudaraku, banyak pemikiran-pemikiran yang salah. Makanya orang Kristen, anak-anak Tuhan tuh masih sakit. Salah satu pemikiran itu, saudaraku, banyak yang berpikir bahwasanya penyakit itu berasal dari Tuhan. Penyakit itu adalah cobaan dari Tuhan. Jadi saudaraku, waktu dia sakit, dia berkata, "Saya sedang dicobai Tuhan. Tuhan sedang mengajarkan kepada saya sesuatu melalui penyakit ini. Tuhan sedang mengajari saya untuk rendah hati. Tuhan mengajari saya untuk tidak sombong." Saudaraku, itu adalah kebohongan dari iblis. Haleluya. Penyakit bukan dari Tuhan. Amin. Coba katakan bersama dengan saya. Penyakit bukan berasal dari Tuhan. Saudaraku, sama seperti saudara yang bersaksi tadi, dia berpikir bahwasanya penyakit itu adalah cobaan dari Tuhan. Kadang saudaraku, kalau kita berpikir penyakit atau masalah adalah cobaan dari Tuhan, kadang kita berpikir kok gak selesai-selesai. Haleluya, saudaraku. Saya ada saudaraku, waktu kami di Jambi, ada tetangga kami baru meninggal suaminya. Gak lama saudaraku kemudian meninggal anaknya. Lalu waktu kami berkunjung saudaraku, dibilangnya, saya lupa bahasa Bataknya, dibilang begini, "Tuhan, sudah cukuplah Tuhan. Sudah cukuplah Tuhan, jangan lagi lah Tuhan." Seolah-olah saudaraku Tuhan yang membunuh suaminya, Tuhan yang membunuh anak. Dua-dua mati karena penyakit. Suaminya meninggal karena kanker. Awalnya saudaraku hanya benjolan sedikit, lalu lama-lama membesar. Lalu anaknya mati karena penyakit demam berdarah. Saya katakan bahwa saudaraku, penyakit bukan berasal dari Tuhan. Haleluya. Penyakit bukan cobaan dari Tuhan. Coba saudara nanti buka kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Apakah pernah saudara lihat sekalipun Yesus saudara berkata kepada seseorang, coba sini kau dulu. Orang sehat ya? Aku lihat kau sombong kali. Belagak kali kau. Nih, penyakit sama. Lalu saudaraku, orang yang sehat tadi tiba-tiba menjadi lumpuh. Ada saudara baca? Tidak. Ada saudara baca? Tidak. Atau saudaraku, ada orang kaya. Lalu saudaraku, Tuhan berkata, "Kau sombong kali nampaknya. Aku mau mengajari kau sesuatu. Nih, miskin kau." Ada saudaraku? Tidak. Saudara gak pernah melihat hal seperti itu. Amin. Yang saudara lihat dalam kitab Injil, Yesus bertemu dengan orang buta sembuh, melihat. Orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, yang bisu berbicara. Orang mati bangkit. Amin, saudaraku. Kalau penyakit berasal dari Tuhan, jangan minta kesembuhan dari Tuhan. Saya pernah saudaraku melihat King Andy. Saudara tahu King Andy di Metro TV?
yang botak kepalanya itu saudaraku. Dia mau mencari seorang ibu penderita kanker. Lalu saudaraku, ibu ini bilang, terlepas dari kepercayaannya saudara, dia berkata bahwa penyakit ini hadiah dari Tuhan, dari Tuhannya. Lalu saudaraku si ini mengatakan, ya udah Bu, kalau itu hadiah, ibu simpan aja untuk ibu. Untuk ibu itu saja hadiahnya. Amin saudaraku. Adalah pemikiran yang salah kalau kita sebagai orang Kristen punya cara berpikir yang sama dengan orang dunia. Haleluya saudaraku, haleluya. Kalau saudara berpikir penyakit itu dari Tuhan, jangan minta disembuhkan Tuhan. Kalau memang penyakit Tuhan menghendaki saudara sakit, berarti adalah salah meminta kesembuhan dari Tuhan. Berarti saudara sedang melawan kehendak Tuhan yang mau saudara sakit. Mengerti saudaraku? Kalau memang penyakit dari Tuhan ya, saya katakan adalah salah berdoa meminta kesembuhan. Karena berarti saudara sedang melawan kehendak Tuhan yang mau saudara sakit. Kalau memang penyakit berasal dari Tuhan. Lalu bagaimana misalnya saudaraku dengan doa seperti ini? Tuhan, misalnya lah, saudara sakit, atau mungkin saudaraku kita mendoakan teman atau saudara yang sedang sakit. Tuhan, sembuhkanlah aku. Atau Tuhan, sembuhkanlah saudaraku ini. Sembuhkanlah anakku ini. Tapi jangan kehendak kami Tuhan. Tapi kehendak-Mu lah yang jadi. Ini doa yang benar atau doa yang salah? Salah. Tapi ada perkataan jangan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Halo? Tuhan, sembuhkanlah aku Tuhan. Sembuhkanlah anakku ini Tuhan. Tapi jangan kehendak kami yang jadi, tapi kehendak-Mu yang jadi. Ini doa bagaimana saudaraku? Hah? Ini doa orang yang tidak tahu kehendak Tuhan. Ini doa cari aman. Haleluya saudaraku. Haleluya. Tuhan tolonglah sembuhkan. Kalau jangan kehendak kami, tapi kehendak-Mu yang jadi. Kalau sembuh saudaraku berarti kehendak Tuhan dia sembuh. Kalau nggak sembuh berarti Tuhan nggak mau dia sembuh. Berarti semuanya saudaraku sama Tuhan kan gitu. Nggak ada sama dia, nggak ada kenanya sama dia. Haleluya saudaraku. Maka saya katakan ini doa cari aman. Dan ini adalah doa orang yang tidak tahu kehendak Tuhan. Lalu bagaimana saya harus berdoa, Pak? Doanya begini. Tuhan, Engkau mau saya sembuh. Haleluya saudaraku. Sama seperti orang kusta tadi. Orang kusta tadi datang saudaraku, dia berkata, kalau Engkau mau, Engkau dapat mentahirkan aku. Saudaraku, dia nggak ragu apakah Tuhan sanggup menyembuhkan dia atau tidak. Tuhan punya kuasa menyembuhkan. Amin. Amin. Tapi yang dia ragu apakah Tuhan ini yang sanggup ini mau menyembuhkan dia atau tidak. Terlebih lagi saudaraku, dia orang kusta. Orang kusta di tengah-tengah masyarakat Yahudi saudaraku dianggap najis. Nanti kalau saudara baca dalam Imamat 13 ayat 45, kalau orang sakit kusta saudaraku, dia harus pakai baju yang tercabik-cabik. Rambutnya harus dibiarkan panjang terurai. Amin. Dan dia harus menutup mukanya dan berkata, najis, najis, aku najis. Supaya orang tahu dia kena kusta. Saudara bayangkan itu, sudah kena kusta, mendapat diskriminasi lagi, diasingkan, dibuang. Bukan hanya satu masalahnya, amin. Dua. Udah masalah fisik, tekanan batin lagi. Haleluya saudaraku. Menderita rendah diri. Itu makanya saudaraku dia dengan ragu-ragu menghampiri Yesus. Kalau kau mau Tuhan, kau dapat mentahirkan. Lalu apa kata Tuhan saudaraku? Hati Tuhan tergerak oleh belas kasih.
Saya percaya saudaraku, Yesus hampir jatuh air matanya. Amin. Kalau kita lihat Yesus waktu saudaraku mungkin sudah berkaca-kaca mata Yesus. Itulah hati Tuhan yang lembut, hati Tuhan yang penuh belas kasihan tadi. Amin. Haleluya saudaraku. Gak mau dia manusia ini kena penyakit. Amin. Dia berkata, aku mau. Jadilah engkau baik. Jadi Tuhan mau kita sembuh. Amin. Kehendak Tuhan kita sembuh. Haleluya. Bukan kehendak Tuhan kita sakit. Amin. Bukan mau Tuhan kita sakit. Amin. Haleluya saudara. Haleluya. Harus ada dalam pemikiran saudara. Kalau saudara bingung, bimbang, apakah Tuhan mau saya sakit atau sembuh, saudara tak akan berhasil saudara mengusir penyakit ini. Lalu bagaimana saya harus berdoa Pak? Katakan, Tuhan, kehendakmu saya sembuh. Engkau mau saya sembuh. Jadilah kepada saya sebagaimana kehendakmu. Apa itu? Yaitu sembuh. Itu bukan lagi doa yang bimbang. Haleluya saudaraku. Haleluya. Tidak ada pernah Yesus membuat orang sehat menjadi sakit. Yang ada saudaraku, yang sakit menjadi sembuh. Amin. Coba kita baca Kisah Rasul 10 ayat 38. Di sini saudaraku banyak pemahaman orang Kristen sama dengan orang tidak kenal Tuhan. Akibat terlalu banyak nonton sinetron. Haleluya. Banyak kali nonton sinetron. Jadi cara berpikirnya sama. Kisah Rasul 10 ayat 38. Kita baca bersama 1, 2, 3 ya. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai dia. Dia berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang sakit, yang dikuasai iblis. Lalu penyakit karena apa Pak? Penyakit saudaraku dimulai dari kejatuhan manusia ke dalam dosa. Amin. Amin. Oleh karena dosa, kematian menjalar kepada semua orang. Sebelum orang mati, penyakit dulu yang datang. Amin saudaraku. Sebelumnya di Taman Eden, sebelum kejatuhan dalam dosa, tidak ada sakit penyakit. Haleluya. Haleluya. Tidak ada apotek di sana saudara. Tapi setelah kejatuhan manusia dalam dosa, penyakit mulai masuk. Tadi katakan di sini tadi, Yesus menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Penyakit bisa juga karena pekerjaan iblis. Amin. Amin. Kita lihat berapa kali di Alkitab saudaraku, Yesus mengusir setan. Setelah setan keluar, orang tadi sembuh. Bisa juga penyakit karena kebodohan atau kelalaian. Amin. Terlalu banyak kita makan saudaraku makanan yang mengandung zat-zat kimia. Amin. Atau terlambat makan, atau tidak disiplin makan, itu bisa juga membuat penyakit. Terlalu banyak stres. Haleluya saudaraku. Haleluya. Tapi intinya penyakit bukan dari itu. Amin. Yesus berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Saudara ingin melihat bagaimana sifat Allah sebenarnya? Amin saudaraku. Amin. Lihat pada pribadi Yesus. Amin. Kalau saudara melihat pada perjanjian lama, itu saudaraku pewahyuannya tidak lengkap. Saudara hanya melihat bayang-bayang. Dalam Ibrani 10 ayat 1 dikatakan, hukum Taurat itu adalah merupakan bayang-bayang. Hakikatnya adalah perjanjian baru, Yesus. Di dalam perjanjian lama, mereka tidak memiliki pemahaman yang penuh mengenai siapa Tuhan.
Lalu Yesus datang, saudaraku, dia menyatakan, ini seperti inilah Allah. Haleluya, saudaraku. Jadi kalau saudara ingin melihat seperti apa pribadi Allah, sifat Allah, lihat kepada pribadi Yesus. Dia adalah gambar wujud Allah yang tidak kelihatan. Tidak seorang pun pernah melihat Bapa. Tapi anak Allah yang duduk di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakan. Amin, saudaraku. Amin. Jadi di dalam Yesus kita melihat sepenuhnya sifat Allah yang sempurna. Mengerti, saudaraku? Amin. Jadi saudaraku, jangan lagi berdoa seperti orang yang tidak tahu kehendak Tuhan. Amin. Amin. Ayo kita berdoa. Cari doa aman. Tuhan, sembuhkanlah dia. Tapi jangan kehendak kami yang jadi Tuhan, kehendak-Mu yang jadi Tuhan. Haleluya, saudaraku. Lalu bagaimana dengan saudaraku waktu Tuhan? Terkadang saudaraku, ya, aku sudah berdoa, tapi kenapa belum disembuhkan? Ada orang saudaraku berkata, menghiburkan, mungkin belum waktunya Tuhan. Lalu nyanyilah mereka bersama, menyanyikan saudaraku lagu pujian ini. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang mudah dimengerti. Saudaraku, itu lagu itu kalau dalam hal kesembuhan sama. Haleluya. Halo. Haleluya. Saya sedang menggoncang pikiran saudara ini, semua pemahaman-pemahaman yang salah. Itu seperti benteng saudaraku, menghalangi saudara untuk menerima berkat Tuhan. Amin. Semua doktrin-doktrin, tradisi-tradisi, pemahaman-pemahaman yang salah saudaraku, itu seperti benteng-benteng yang dibangun oleh kampuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Haleluya, saudaraku. Coba kita lihat bahwasanya saudaraku, waktu Tuhan, tahukah saudara kapan waktu Tuhan yang terbaik untuk kesembuhan saudara? Sekarang. Amin. Haleluya. Haleluya. Sebenarnya saudaraku, waktu pertama kali saudara sakit, saat itu juga Tuhan mau saudara sembuh. Amin. Kalau mau berikan kemuliaan bagi Tuhan, cabut. Bahasa guru saya. Di mana ayatnya, Pak? Di Alkitab. Kita buka bersama saudaraku dari Markus pasal 5. Ini adalah contoh yang baik mengenai kesembuhan. Amin. Markus pasal 5 dari ayat 25. Mengenai perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan. Dapat? Kita baca bersama 1, 2, 3 ya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Oke. Saudaraku, saudara tahu kenapa dia bagaimana pendarahan ini? Waktu saya baca saudaraku versi Alkitab bahasa Indonesia masa kini, dikatakan, saya baca ya, di antaranya ada pula seorang wanita yang telah 12 tahun sakit pendarahan yang berhubungan dengan haidnya. Jadi saudaraku, dia haidnya nggak berhenti-berhenti. Ini Alkitab bahasa Indonesia masa kini ya, versi bahasa Indonesia masa kini. Makanya saya suka saudaraku banyak versi. Dia saling menjelaskan satu dengan yang lain. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Jadi dia haidnya saudaraku selama 12 tahun gak berhenti-berhenti.
Maaf, amin saudaraku. Biasa kalau perempuan sekali sebulan menstruasi, lalu berhenti. Ya enggak, terus menerus. Haleluya saudaraku. Haleluya. Kita kembali ke terjemahan baru. Ayat 26. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Saudaraku, kalau saudara berobat, habis uang saudara, saudara sembuh, masih nggak apa-apa, amin. Dan jual rumah, jual tanah, jual apa lagi? Emas. Seperti kawan ini tadi saudaraku, jual kulkas. Ada yang menyarankan jual rumah. Udahlah jual rumah kalian, bawa ke Pineng, mana tahu bisa diobati di sana. Kalau nggak sembuh macam mana? Rumah udah leo. Mau tidur di mana saudaraku? Amin. Amin. Maunya kalau bisa dokter itu dibayar kalau sembuh. Amin. Kalau nggak sembuh mau usah bayar. Maunya ada dokter berani kasih jaminan seperti itu. Ada saudaraku seperti itu? Tidak. Enggak, sembuh nggak sembuh bayar. Kepeng do mengatur. Lalu saudaraku bukan sembuh, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Pergi ke dokter sana kau, mantap dokter itu, pikir dia. Mungkin saudaraku seperti saudara kita tadi, ada pengobatan alternatif, ada dukun hebat di sana, pergilah kau. Pergi dia. Ada kambingnya, ada lembunya, ada bebeknya. Semua terhalau dari kurungan. Haleluya saudaraku. Kenapa? Untuk biaya berobat. Sama kandang-kandangnya pun dijual. Saudaraku ngeri kalau sudah sakit ini. Amin. Apapun yang dilakukan supaya sembuh, malah keadaannya semakin buruk. Saudaraku, saya berbayangkan 12 tahun itu sakit itu bukan waktu yang singkat. Haleluya saudaraku. Haleluya. Dia bisa sampai pada titik saudaraku putus asa. Sudah bersikap apatis. Di sana ada kesembuhan. Udahlah. Samanya itu. Saudaraku, kalau orang sudah putus asa, putus pengharapan, bahaya, amin. Bisa bunuh diri. Tapi suatu hari saudaraku dia mulai mendengar kabar baik. Ada orang mulai menyampaikan kabar baik tentang Yesus. Amin. Ada mungkin lewat tetangganya. Mau kemana kau? Aku mau jumpa dengan Yesus. Atau ada orang pulang KKR, Yesus yang mengadakan kesembuhan. Amin saudaraku. Amin. Tak kau tahu, Yesus dari Nazaret membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang lumpuh. Sekali saudaraku dengarnya, mulai bangkit imannya. Seperti ada yang menyalakan api. Ada lagi menyampaikan, bangkit iman. Haleluya saudaraku. Haleluya. Mulai bangkit iman. Lalu dikatakan saudaraku, ayat 27, dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Amin. Semua saudaraku, kalau saudara ingin memberitakan Injil, beritakan kabar baik tentang Yesus. Amin. Katakan kepadanya, saudara, Tuhan Yesus sudah menyembuhkanmu 2000 tahun yang lalu. Yesus sanggup dan Yesus sudah menyembuhkanmu. Haleluya saudaraku. Amin. Lalu saudaraku, apakah perempuan ini tetap tinggal di rumah? Tidak. Aku tunggu aja lah Yesus lewat depan rumahku. Ngertinya Tuhan itu lagi sakit aku ini. Ngerti dia pendarahan aku ini.
Saudara, kalau orang pendarahan berdiri aja tuh macam tumbang, amin. Itu tensinya pasti rendah betul itu. Lalu apa ini perbuatannya? Dia melangkah. Dia berkata, saudaraku, hari ini aku harus sembuh. Amin. Aku tidak akan mau lagi satu hari pun dengan penyakit ini. Saudara harus sampai pada keputusan pada situasi seperti ini. Saudaraku, terkadang saya nggak suka juga dengan yang namanya BPJS. Ya banyaklah keuntungannya, amin. Ada BPJS asuransi, tapi terkadang itu saudaraku membuat orang jadi manja. Sikit-sikit saudaraku sakit, rumah sakit. Sikit-sikit kalau sakit, rawat inap di rumah sakit. Rugi kalau nggak bayar, rugi kalau nggak nginap, sudah dibayar. Jadi saudaraku tidak melatih lagi iman kita untuk menerima kesembuhan dari itu. Amin. Amin. Perempuan ini sudah tahu, dia berobat kemana-mana nggak sembuh. Hanya Yesus ini yang bisa menyembuhkan. Lalu saudaraku dia mulai bertindak. Iman tanpa tindakan adalah mati. Itu iman yang kosong. Seperti tubuh tanpa roh, iman tanpa tindakan adalah iman yang mati. Aku percaya kesembuhan, tapi saudara tidur aja di rumah. Saudara tidur di tempat tidur. Itu iman yang mati. Haleluya saudara. Perempuan itu kalau tidur terus di rumah dia, ngertinya Tuhan itu. Kalau Tuhan mau, sekarang pun nggak bisa sembuhkannya. Bukan begitu cara. Amin saudaraku. Saudara harus mulai bertindak. Amin. Dia melangkah keluar dari tempat tidurnya saudara, sambil memperkatakan imannya, amin. Asal ku jamah saja jubah Yesus, aku pasti sembuh. Dengan satu kemarahan dalam hati. Saudara harus marah sama penyakit itu. Jangan rangkul penyakit itu. Mungkin dokter bilang, Bapak nggak akan sembuh-sembuh. Bapak harus terbiasa dengan penyakit itu. Saudaraku, dengan segala hormat kepada profesi kedokteran, saudara harus marah kepada penyakit itu. Amin. Amin. Saudara tidak harus tinggal dengan penyakit itu. Amin. Marah, saudara harus muak. Amin. Hari ini hari terakhir saya sakit. Amin. Saya tidak akan satu hari pun lagi hidup dengan penyakit ini. Amin. Mulai melangkah, saudara. Mulai bertindak. Saudara tahu bagaimana perempuan itu mendekati Yesus? Dia dengan merangkak. Karena mau berdiri nggak sanggup. Haleluya. Haleluya. Katakan kanan kirinya, dia merangkak. Yang berangkat. Perempuan itu merangkak. Diterobosnya, saudara. Amin. Saudara tahu kalau perempuan pendarahan itu najis. Sama seperti orang kusta tadi, najis. Kalau dia menjamah orang, orang ini jamahnya menjadi najis. Dia bisa dilempari dengan batu. Aku ambil resiko itu untuk kesembuhan. Saudaraku, jangan bermain aman. Amin. Rupanya kita nggak berani ambil resiko untuk menerima kesembuhan dari itu. Ya sembuh-sembuhlah, kalau nggak ya udahlah. Saudara akan sembuh. Apapun yang terjadi, aku harus ambil kesembuhan. Diterobosnya, amin. Sampai memperkatakan imannya. Sama seperti saudara ini. Macam mana dia sembuh, saudaraku? Saya suruh dia memperkatakan firman Tuhan 100 kali satu hari. Saya katakan padanya, saya tidak berdoa untukmu. Saya mau imanmu sendiri kepada firman Tuhan yang menyembuhkan. Haleluya. Karena firman Tuhan mengatakan disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya dia. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Karena saya tanya, percaya kau bisa disembuhkan? Dia bilang, entahlah kau. Dia sendiri ragu, saudaraku, apa dia bisa disembuhkan atau tidak.
Saya pun saudara udah keluar leher saya mendoakan dia. Saya kalau mendoakan orang semangat, amin saudara. Saya berpikir macam mana caranya Tuhan supaya orang ini bisa sembuh. Lalu Tuhan kasih hikmat dari firman Tuhan. Ada tertulis saudaraku bahwasanya kalau kita menyimpan firman Tuhan dalam lubuk hati kita, kita mengarahkan pandangan kita, telinga kita, pikiran kita pada firman Tuhan, itu menjadi kesembuhan bagi seluruh hidup kita. Akhirnya saya perkatakan sama dia, kau harus memperkatakan firman Tuhan minimal 100 kali. Lalu saudaraku, ya Pak katanya. Lalu saya telepon, cuman sudah kau perkatakan firman Tuhan? Sudah Pak. Berapa kali? 5 kali. Kurang berapa saudaraku? Banyak kali. Kalau 50 tadi oke lah. Ini cuma 5. Ini saya pikir saya yang semangat, tahun ini gak semangat sih. Saya tanya, berapa kali kok saya suruh untuk memperkatakan firman Tuhan? 100 kali. Kau harus 100 kali. Lalu saudaraku dia membuat lebih, 150 kali mengatakan setiap hari. Lalu saudaraku, firman Tuhan itu memberikan iman dalam hati. Firman Tuhan mulai digenapi, disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya dia, diluputkannya dia dari lubang kubur. Haleluya saudaraku. Coba buka Mazmur 107:20. Mazmur 107 20. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka, diluputkannya mereka dari liang kubur. Dan tinggal dimasukkan aja ke lubang kubur saudara. Tinggal selangkah lagi dari maut. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya dia. Saudara kalau datang sama saya minta didoakan, saya akan kasihkan firman Tuhan kepada saudara. Haleluya saudaraku. Saya nggak pakai filsafat manusia apa segala macam. Saya kasih firman Tuhan. Dan puji Tuhan, dia terus memperkatakannya, dia terus memperkatakannya. Lalu saudaraku, saya tanya, kapan kau punya target sembuh? Haleluya. Kalau orang nggak punya target sembuh susah. Waktu itu kami sedang kebaktian kelompok sel. Dia bilang, minggu depan Pak saya sembuh. Oke, saya pegang janjimu. Saya bilang, kalau enggak, kamu pulang sendiri, enggak saya antar. Itu ya saudaraku. Bayangkan, ya saya kalau kebaktian kelompok sel saya antar jemput. Saya jemput kamu, tapi pulang saya tidak saya antar. Biar jalan sendiri. Dan ditepatinya janjinya. Amin saudaraku. Seminggu kemudian dia sembuh total. Haleluya. Dan saudara tahu, itulah kesembuhan paling tinggi. Tuhan berkata, imanmu sudah menyembuhkan. Ada juga kesembuhan karena karunia Roh Kudus. Haleluya saudaraku. Tapi kesembuhan yang paling tinggi yaitu kesembuhan karena iman pada firman Tuhan. Firman Tuhan itu yang menyembuhkan itu. Haleluya saudaraku. Ada seorang perwira datang sama Tuhan. Dia bilang, Tuhan, hambaku sedang sakit, sangat menderita. Oke, aku datang ke rumahmu, kata Tuhan Yesus. Gak usah. Katakan saja sepatah kata, hambaku itu pasti sembuh. Amen. Katakan aja firman-Mu, hambaku itu pasti sembuh. Kau usah datang ke rumahku, karena aku juga seorang bawahan, dan di bawahku juga ada bawahan. Kalau aku bilang kepada bawahanku datang, maka dia akan datang. Kalau aku bilang dia pergi, maka dia akan pergi. Wow, lalu Yesus berpaling kepada orang-orang yang mengikutinya dan bilang, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai, bahkan di antara orang Israel.
Haleluya saudaraku. Iman pada firman Tuhan. Sebenarnya sepatah kata firman Tuhan saja sanggup menyembuhkan dia. Satu patah kata firman Tuhan sanggup menyembuhkan dia. Lalu Tuhan bilang berpaling kepadanya, pergilah jadi kepadamu sebagaimana iman. Detik itu juga saudaraku, hambanya sembuh. Bahkan Yesus sudah menjamahnya, nggak mendoakan. Haleluya saudara. Coba kita kembali ke Markus pasal 5 tadi. Jadi kalau misalnya saudara sakit, 28 tadi, sebab katanya asal kujama saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi saudaraku, kalau saudara sakit, jangan bilang, aduh among acinai, inong, among. Kalau bilang among tabonai nggak apa-apa, amin saudaraku. Among tabonai. Ini inong, among. Saudara sakit, mulai perkatakan firman Tuhan. Ucapkan firman Tuhan. Ucapkan kehidupan. Hidup dan mati dikuasai lidah. Barang siapa rajin menggemakannya akan makan buahnya. Ada buah dari perkataan saudara. Entahkah kehidupan atau kematian. Asal saudara bicara, ada bibitnya yang keluar. Makin saudara banyak mengeluh, mengutuk, makin banyak saudara makan buahnya. Kok banyak kesusahan dalam hidupku ya? Kok banyak kutu ya? Saudara menaburnya, lalu saudara makan buah. Amin saudara. Oke. Ayat 29. Kita baca bersama. 1, 2, 3 ya. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakit. Kapan saudaraku? Seketika. Makanya saya tanya tadi, bagaimana dengan waktu Tuhan? Aku sudah berdoa Pak, tapi mungkin belum waktu Tuhan. Itu omong kosong. Saudara lihat tadi surah orang yang sakit kusta itu. Ketika Yesus menjamahnya, seketika itu dia tahir. Seketika. Perempuan ini begitu menjamah jubah Yesus, seketika. Kehendak Tuhan yang sempurna, saudara sembuh seketika. Amin. Apa arti seketika? Langsung terjadi. Langsung. Makanya saudaraku, berapa kali saya mendoakan orang sakit di sini? Gimana? Saya doakan. Sakit apa? Sakit pinggang Pak. Sakit apa? Sakit ini Pak. Saya datang. Gitu doakan langsung sembuh. Haleluya saudara. Karena waktu dibilangnya udah sembuh Pak, saya juga heran juga saudara. Betulnya udah sembuh saya. Kehendak Tuhan yang sempurna, saudara sembuh seketika. Amin. Tapi bagaimana dengan kesembuhan yang perlahan-lahan? Tergantung iman saudara. Tuhan bilang kepadamu, jadilah kepadamu sesuai dengan imanmu. Saudara mau yang mana? Seketika atau perlahan-lahan? Seketika. Tergantung iman saudara. Haleluya saudara. Haleluya. Saya sudah sering sampaikan kepada saudara. Tidak apa-apa, saya sampaikan lagi. Saya percaya memberkati. Saya pernah sakit vertigo 2 minggu. Awalnya saudaraku, saya sudah susah tidur. Tidur jam 10 malam, terbangun jam 1 pagi atau jam 2 pagi. Saya itu gak bisa tidur lagi. Begitu selama sebulan. Lalu saudaraku, suatu hari saya terbangun. Waktu saya bangun kok macam berputar ini. Lalu saudaraku, saya bawa aja lah.
Saya berkata oleh beliau saya sudah sembuh. Enggak apa kali, enggak ngotot kali. Saya bawa-bawakan saudaraku. Perasaan oyong, macam melayang dia. Lalu nggak tahan lagi saya pergi ke puskesmas. Berobat. Dokter bilang, ini mau obat yang bagus atau macam mana Pak? Kasih yang bagus saja Pak. Saya pergi ke ke apotek, beli. Saya minum, nggak sembuh juga. Lalu saudaraku saya ambil keputusan. Saya marah, amin. Ada marah yang bagus, yang betul. Haleluya saudaraku. Saudara bisa marah sama penyakit. Saudara bisa marah sama kemiskinan. Saudara bisa marah sama iblis. Saudara bisa marah sama dosa. Itu bagus. Yesus juga marah kok. Kalian bikin rumah Bapakku sebagai tempat penyamun. Ditumbang balikkannya semuanya saudara. Rumahku akan disebut rumah doa, tapi kalian menjadikannya sarang penyamun. Haleluya saudara. Saya sampai pada titik seperti tadi. Marah, saya tidak terima lagi. Saya bosan pening-pening terus. Saya bosan. Apa namanya saudara? Mutar-mutar terus. Lalu saudara apa yang saya buat? Saudara tahu kalau kena vertigo itu, goyang sedikit kepala udah pening itu. Macam mau tumpah. Saya lari-lari saudara. Saya lari-lari, saya lompat-lompat. Amin. Saya berkatakan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus saya patahkan kuasa kematian. Di dalam nama saya patahkan kuasa penyakit ini. Vertigo saya patahkan engkau. Saya hancurkan engkau. Iblis singkir kau. Lalu saya buat gerakan meninju. Seolah-olah iblis itu ada di depan saya. Amin. Saya perlakuan sebagai satu pribadi. Saya tinju, saya pukul saudara, saya perintahkan bapak. Tetangga-tetangga, saya percaya mereka mendengar. Tapi saya nggak peduli. Haleluya saudara. Ada mungkin saudara yang terlalu sadar kali dengan orang. Apa kata orang? Apa kata dunia? Macam kata Nagabona. Apa nanti kata dunia? Saudaraku, jangan seperti saudara kita ini tadi. Orang sudah bosan juga lihat dia sakit. Sekawan itu juga katanya. Terusnya ke rumah sakit. Saudaraku, kalau kita sakit maunya kita dengar empati, amin. Simpati. Ini enggak, orang udah bosan lihat kita sakit. Sekawan itu juga ya. Haleluya saudaraku. Haleluya. Saya ucapkan firman Tuhan. Saya perintahkan setan menyingkir. Saya perintahkan sakit penyakit pergi. Firman Tuhan mengatakan kalau kau berkata pada gunung ini beranjak dan tercampaklah ke dalam laut. Asal tidak bimbang hatimu, tapi percaya apa yang kau katakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi padamu. Hampir 1 jam saudaraku saya memperkatakan firman Tuhan. Lari-lari, lompat-lompat. Sebelumnya bangun dari tempat tidur aja macam goyang. Saya lawan. Saudara tahu apa yang terjadi? Saya sembuh. Dalam 1 jam saya sembuh. Haleluya. Ada berapa kali mencoba datang dia, langsung saya bangkit. Dalam nama Yesus, saya tidak akan sakit. Pakai otoritas dalam nama. Amin. Saya nggak mau mohon lagi sama Tuhan. Tuhan tolonglah sembuhkan saya Tuhan. Saya nggak membuat saudaraku saya mengajak lagi. Lebih banyak orang lagi berdoa. Enggak. Haleluya saudara. Haleluya. Saya tahu saya punya kuasa, saya punya otoritas. Amin. Saya pakai otoritas saya. Dalam 1 jam saya sembuh. Lalu kalau saudara apa yang muncul dalam pikiran saya? Saya berpikir begini. Kalau dalam 1 jam saya bisa sembuh, kenapa saya mesti menanggung penyakit ini selama 2 minggu? Itu pertanyaan yang bagus. Amin saudara. Kalau dalam 1 jam penyakit ini bisa pergi, kenapa saya harus sakit selama 2 minggu? Kalau penyakit saudara bisa pergi dalam 1 jam, kenapa saudara mesti menanggung penyakit itu tahunan? Kenapa saudara mesti harus menjual rumah?
kita punya banyak gantungan yang lain. Nggak sembuh nanti dari Pak Pendeta, udahlah ke dokter ini lah. Pernah saudara lihat Yesus sakit lalu Yesus pergi ke praktek? Apa saudaraku? Saya bukan melarang ya orang pergi ke dokter ya. Kalau iman saudara masih di situ nggak apa-apa. Nanti, kata Pak Pendeta jangan ke dokter. Kalau iman saudara belum sampai, pergi aja ke dokter. Amin saudaraku. Amin. Nanti bahaya pula saudara. Haleluya. Yesus nggak pernah sakit. Murid-murid selama ada Yesus saudara nggak pernah pergi ke dokter. Semuanya sehat, sembuh. Saudara tahu, orang Mesir, orang Israel keluar dari Mesir selama 40 tahun, tidak ada yang sakit di padang gurun. Mereka makan daging apa saudaraku? Daging domba. Itu melambangkan apa? Tubuh Yesus. Haleluya saudaraku. Selama 40 tahun tidak ada yang sakit di padang gurun. Betapa lebih hebatnya kita yang hidup dalam perjanjian baru kasih karunia. Amin. Seharusnya kita lebih hebat lagi lah. Tahu saudara kenapa bisa sakit? Pertama saudaraku awalnya ada kata ngilu-ngilu sedikit. Biasanya. Mama si anu umur 40 sakit, aku umur 50. Masih lebih hebat aku. Kita mulai membandingkan dengan orang lain. Udah hebat ini, Mama si anu itu. Saudaraku, kalau mau membandingkan, bandingkan dengan firman Tuhan. Musa 120 tahun masih bisa naik gunung. Penglihatannya belum kabur. Kekuatannya belum hilang. Itu yang saudara bandingkan. Kaleb umur 85 tahun. Dia bilang kekuatanku sama seperti aku 40 tahun yang lalu. Jangan bandingkan dengan mama si anu atau bapak si anu. Bandingkan dengan firman Tuhan. Kalau saudara mau menerima yang terbaik. Haleluya saudaraku. Haleluya. Masih semangat? Amin. Jadi saudaraku, waktu Tuhan untuk kesembuhan saat ini, seketika ini. Amin. Jadi untuk kesembuhan saudara jangan berdoa waktu Tuhan. Amin saudaraku. Karena itu sudah disembuhkan. Saudara sudah disembuhkan. Penyakit saudara sudah disembuhkan. Amin. Tuhan Yesus sudah menanggung segala penyakit saudara. Amin. Coba kita buka saudaraku 1 Petrus 2:24. Satu Petrus 2:24. Bersemangat sejauh ini. Amin. 1 Petrus 2:24. 1, 2, 3 ya. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Oleh bilur-bilur Yesus kamu akan sembuh atau kamu telah sembuh? Telah sembuh. Hah? Coba digaris bawahi di Alkitabnya, spidol. Di spidol garis bawahi, lingkari. Haleluya saudaraku. Perkataan telah. Bagaimana saudara sangsi ragu? Perhatikan ya. Ini yang mau saya sampaikan yang penting. Bagaimana saudara ragu, saudara sangsi bahwasanya Tuhan mau menyembuhkan saudara kalau Dia sudah menyembuhkan saudara? Halo?
Amin. Kalau misalnya saudaraku, saya misalnya telepon lah Bapak Pak Telengbanuan. Pak, saya akan datang ke rumah Bapak jam 8 malam. Saya telepon jam 8 pagi. Ada dua kemungkinan saudaraku. Saya akan datang dan saya tidak akan datang. Amin. Ada kemungkinan saya tidak jadi datang. Mungkin ada kerja atau apa. Tapi kalau bagaimana kalau misalnya saya sudah sampai di rumah Bapak Telembanu ini jam 8? Adakah keraguan saya akan datang ke rumahnya? Tidak. Halo? Tidak. Kenapa? Sudah sampai. Karena saya sudah sampai. Gak ragu lagi. Bagaimana saudara kalau saya sudah sampai di situ? Bapak Telembanu berkata kepada istrinya, saya masih ragu Bapak itu sampai sini atau tidak. Inilah Pak Pendeta ini nggak bisa dipercaya katanya. Saya sudah di situ, sudah duduk saudara. Itu Pak Pendeta tadi. Oh iya Pak, kamu nyampe nya. Haleluya saudara. Iya. Bagaimana saudara ragu Tuhan sudah menyembuhkan saudara kalau Dia telah menyembuhkan saudara? Haleluya saudara. Haleluya. 2000 tahun yang lalu, saudaraku, ini kabar baik bagi kita semua. Tuhan Yesus sudah menanggung segala penyakit dan segala kelemahan kita. Semua penyakit umat manusia di seluruh dunia ini, saudaraku, sudah ditimpakan kepada tubuh Yesus. Amin. Segala kutuk, segala dosa, hukuman, penyakit sudah ditimpakan kepada tubuh Yesus. Amin. Oleh bilur-bilur Yesus, kita sudah sembuh. Jadi saudara tidak perlu lagi memohon-mohon supaya Tuhan menyembuhkan saudara. Amin. Tuhan, tolonglah sembuhkan aku Tuhan. Sakit kali kurasa ini. Saudaraku, kalau saudara berdoa seperti itu, Bapa di sorga akan memandang kepada Yesus. Apakah anakku itu tidak tahu bahwasanya 2000 tahun yang lalu engkau sudah menanggung segala penyakit dan kelemahannya? Haleluya saudara. Firman Tuhan berkata, umatku binasa karena tidak mengenal aku. Amin saudaraku. Amin. Saudara sakit bertahun-tahun. Saudara sudah banyak habis uang keluar. Padahal Yesus sudah menanggung segala penyakit saudara 2000 tahun yang lalu. Dia sudah menyembuhkan kita. Amin. Saudara nggak perlu lagi memohon-mohon. Nggak perlu lagi cari banyak orang. Bikin doa 24 jam. Dia sudah melakukannya. Amin. Haleluya saudara. Haleluya. Lalu bagaimana Pak cara berdoa yang benar untuk menerima kesembuhan? Pertama saudaraku, akui bahwa saudara, Tuhan Yesus sudah menanggung segala penyakit dan segala kelemahan saudara. Amin. Saudara meninggikan apa yang Yesus sudah perbuat. Amin. Katakan Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu, Engkau sudah menanggung segala penyakit saya. Engkau sudah memikul segala kelemahan saya. Semua penyakit saya, termasuk penyakit kanker, stroke, tumor, diabetes, asam lambung, apalagi, sebutkan semuanya. Sudah Tuhan tanggung. Kalau Tuhan sudah tanggung, berarti saudara nggak perlu tanggung lagi. Haleluya. Macam mana kalau saudara, saya lihat saudaraku bawa beras 30 kilo. Saya lihat saudara terbungkuk-bungkuk. Lalu saya lihat saudara kasihan, saya datangi, sini biar saya pikul beras itu. Waktu saya pikul beras itu, apa yang terjadi dengan saudara? Ringan. Dia yang memikul segala kelemahan kita. Amin. Haleluya saudara. Haleluya. Dipikulnya. Lalu saudaraku sudah meninggikan karya Yesus. Amin. Dan katakan oleh bilur-bilur Yesus,
saya sudah sembuh. Amen. Amin, saudaraku. Amen. Lalu mulai ambil otoritas saudara di dalam nama Yesus. Haleluya, saudaraku. Saudara mulai perintahkan sakit penyakit. Markus 11 ayat 23. Saudara harus mulai berkata kepada penyakit itu, hai penyakit, sebutkan sakit apa. Amin, saudaraku. Saudara yang berkata, jangan minta sama Tuhan, Tuhan tolonglah pindahkan penyakitku ini. Bukan seperti itu caranya. Tuhan berkata, kamu harus berkata kepada gunung ini, beranjak dan tercampaklah ke dalam laut. Asal kamu tidak bimbang, tapi percaya apa yang kamu katakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi padamu. Kita yang memperkatakan, bukan Tuhan. Sering doa kita salah. Tuhan pindahkanlah penyakit ini, Tuhan angkatlah penyakit ini. Itu doa yang salah. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Mulai berkata, aku perintahkan sakit penyakit. Kanker, stroke, tumor, apalagi saudaraku, sakit pinggang. Mulai perintahkan, aku kutuki kau di dalam nama Yesus. Beranjak, pergi. Haleluya, saudaraku. Lalu mulai, ambil lagi otoritas saudara. Perintahkan iblis. Mana tahu itu pekerjaan iblis. Dan di dalam nama Yesus, roh setan iblis, roh kematian, maut, roh kelumpuhan, aku perintahkan kau pergi. Di dalam nama Yesus. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Lalu mulai perintahkan supaya kesembuhan mulai bermanifestasi. Dalam nama Yesus aku perintahkan kesembuhan bermanifestasi. Aku perintahkan kesembuhan terjadi saat ini juga di dalam nama Yesus. Bagaimana Pak kalau belum langsung terjadi? Perintahkan terus. Saudara nggak mau mohon-mohon lagi. Haleluya, saudaraku. Nggak perlu berdoa memohon lagi. Saudara hanya mengambil otoritas saudara, bertindak sebagai anak Allah. Sampai terjadi kesembuhan. Kapan saya berhenti? Sampai terjadi kesembuhan. Saudaraku, seperti saya katakan tadi, apa yang saya praktekkan itu bukan hanya sekali dua kali terjadi. Pernah juga saya terbangun, saudaraku, sekitar jam 1 pagi atau jam 2 pagi. Saya rasakan macam desak di sini. Saya nggak tahu tak angin duduk, tak apalah itu saya nggak tahu. Tak angin berdiri, saya nggak tahu, saudara. Tapi saya rasakan desak. Wah, saya pikir. Saya ambil, saya perintahkan dalam nama Yesus. Ada sekitar 2 jam itu, saudara. Dalam nama, saya perintahkan kau pergi. Saya perintahkan kau pergi. Sembuh juga. Amin. Amin. Pernah juga, saudaraku, saya tak kenapa waktu itu saya mulai, asal ada jenis makanan tertentu saya makan, saya mulai alergi. Saudara bayangkan, saudaraku, kalau misalnya saya mau khotbah tiap minggu, saya tampil di depan, muka saya bengkak-bengkak. Kadang bibir bengkak, saudara. Haleluya, saudara. Apa kabar? Tuhan berkati saudara ya. Kan tak memberkati. Haleluya, saudara. Atau mata saya buka sebelah. Pak, kenapa dipukul istri Pak? KDRT. Bisa saya sediakan pengacara nih. Rupanya alergi, saudara. Pernah berapa kali terjadi mau ke Baten ini? Datang istri saya, diambilnya lah nasi, bungkusnya pakai kain. Cuma ada kempes. Sekali lagi. Haleluya. Saya sampai juga marah, saudara. Harus marah juga. Dalam nama Yesus, aku ambil otoritas, aku perintahkan alergi pergi. Dalam nama Yesus. Semenjak itu tak pernah lagi. Lalu saya kumpul dengan kawan-kawan hamba Tuhan. Lalu mereka cerita mengenai alergi.
Ada anaknya alergi, dibawa saudaraku ke dokter spesialis. Lalu saya bilang, saya cerita, saya pernah juga alergi, bendol-bendol saya bilang. Berobat kemana? Saya doakan dalam nama Yesus. Mereka gak heran melihat saya, saudara. Karena mereka pergi ke dokter. Mereka heran melihat saya, dan saya heran melihat mereka. Haleluya. Saudara bayangkan kalau alergi udah bendol-bendol, berobat ke dokter spesialis, berapa itu? Sekali konsultasi 300. Hah? Belum lagi beli obat 500. Habis pencarian sebulan. Karena saudaraku, kalau ke dokter gampang aja keluar ruang ini, amin. Ke rumah Tuhan, dikasih Tuhan kita kesehatan, susah kali keluar ruang ini. Saudara lihatlah saudaraku, besar-besarnya rumah sakit, udah macam hotel. Kenapa nggak lebih mudah uang saudara keluar ke rumah Tuhan? Untuk pekerjaan Tuhan. Haleluya, saudaraku. Saudara besarkan rumah sakit itu. Amin. Biarlah orang heran melihat kita. Kita heran melihat dia. Karena begitulah seharusnya anak Tuhan hidup. Hidup dengan iman. Amin. Memperkatakan firman Tuhan. Amin. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia. Iman kita. Iman pada firman Tuhan. Haleluya, saudaraku. Oke, mari kita bangkit berdiri.